Pernah nggak dari SD sampai kuliah, kamu selalu saja bertemu satu tokoh yang sama? Guru killer, dosen killer, yang suaranya keras, tatapannya dingin, dan hampir selalu membuat kita takut. Aneh ya, setiap jenjang sekolah, selalu ada sosok itu. Seolah mereka ditaruh di sana sengaja. Tapi pertanyaannya, kenapa selalu ada? Apakah ini kebetulan atau ada sistem besar di baliknya? Hari ini kita bongkar jawabannya. Dan mungkin setelah ini, kamu akan melihat masa sekolahmu dengan cara yang berbeda. Satu hal yang jarang kita pikirkan, guru atau dosen killer itu tidak muncul begitu saja. Mereka adalah produk dari lingkungan, budaya, dan sistem yang membentuk mereka. Banyak dari mereka dulunya adalah murid yang sering dibentak, sering dipermalukan, sering dihukum secara keras, sering dianggap tidak cukup baik. Dan tanpa mereka sadari, pola itu masuk ke tubuh mereka, masuk ke cara mereka memandang murid, masuk ke cara mereka mengajar. Karena manusia punya kecenderungan mengulang apa yang mereka alami, terutama jika itu tidak pernah disembuhkan. Sistem pendidikan lama punya satu keyakinan. Kalau murid takut, murid patuh. Ini bukan pendapat satu guru. Ini dogma turun-temurun yang diwariskan dari zaman sekolah kolonial, sekolah pabrik, bahkan model pendidikan era revolusi industri. Tujuannya sederhana, menciptakan manusia yang tertib, teratur, dan mudah dikendalikan. Dan cara tercepat untuk membuat kelas tertib adalah bentakan, ancaman, intimidasi, hukuman. Jadi guru killer bukan penyimpangan. Mereka justru adalah produk paling sempurna dari sistem lama. Banyak orang tidak melihat ini. Guru bukan hanya mengajar. Mereka dibebani administrasi, laporan, target, kurikulum, evaluasi, bahkan tekanan dari orang tua murid. Kelas besar, murid banyak, waktu sedikit, tuntutan tinggi. Ketika manusia hidup di bawah tekanan konstan, mereka kembali ke pola paling mudah yaitu menaikkan suara. Bukan karena itu benar, tapi karena itu cara tercepat untuk mengendalikan situasi. Sistem menekan mereka, dan tekanan itu akhirnya jatuh ke murid. Ada satu ironi besar, manusia berbeda, tapi sekolah memperlakukan semua murid seolah sama. Tidak peduli latar belakang, emosi, trauma, atau kecepatan belajar. Semuanya dimasukkan ke ruang yang sama, dengan aturan yang sama, dan ekspektasi yang sama. Ketika murid tidak sesuai standar, guru dianggap gagal mengendalikan kelas. Dan bagaimana cara cepat mengembalikan standar? Dengan mengeraskan suara. Sekali lagi, guru bukan akar masalah. Akar masalahnya adalah sistem yang menganggap keseragaman sebagai tujuan utama. Yang lebih menarik lagi adalah ini. Kita hidup dalam budaya di mana kekerasan verbal dianggap wajar. Namanya juga mendidik. Dulu saya lebih parah, biasa saja tuh. Biar kuat mental. Frasa-frasa ini menjadikan kekerasan verbal bukan hanya ditoleransi, tetapi dianggap metode. Kekerasan verbal dianggap normal. Disinilah trauma terbesar terbentuk, ketika masyarakat tidak sadar bahwa itu trauma. Jika kita kembali melihat guru killer dengan perspektif baru, kita menemukan sesuatu yang pahit. Mereka bukan antagonis, mereka korban. Korban sistem lama, korban pola yang mereka warisi, korban tekanan yang tidak pernah dibicarakan, korban trauma yang tidak pernah diproses. Dan kadang, orang yang paling melukai kita adalah orang yang terluka lebih dulu. Ketika guru yang memiliki trauma mendidik murid dengan cara keras, murid tumbuh menjadi orang dewasa yang cemas, pekerja yang takut salah, orang tua yang keras ke anak, atau guru killer generasi berikutnya. Sistem ini menciptakan lingkaran yang terus berputar, sampai ada seseorang yang sadar dan memutusnya.